Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk mempelajari terkait dengan konsep bilangan pecahan. Adapun tujuan kita mempelajari bilangan pecahan ini adalah supaya pemirsa sekalian dapat dengan lebih mudah nantinya ketika mempelajari pecahan pada tahapan berikutnya. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pecahan terbentuk ketika kita memiliki sebuah unit atau satu unit yang dibagi menjadi bagian yang sama besar. Di sini dapat kita pahami bahwa ketika kita memiliki satu, kemudian dari satu tersebut kita bagi menjadi bagian-bagian yang sama besar, maka kemudian bagian yang kita bagi itu disebut dengan pecahan. Untuk dapat lebih memahami, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Jika keseluruhan kita bagi menjadi dua bagian yang sama, satu bagian adalah seperdua atau setengah. Adapun bentuk gambarnya seperti ini. Berikutnya, keseluruhan dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Satu bagian adalah 1/10. Berikut bentuk ilustrasi gambarnya. Berikutnya, dua bagian diwarnai dan keseluruhan memiliki 5 bagian yang sama. Bagian yang diwarnai adalah 2/5. Berikut ilustrasi gambarnya. Berikutnya, 4 bagian diwarnai dan keseluruhan memiliki 4 bagian yang sama. Bagian yang diwarnai adalah 4/4. Berikut ilustrasinya. Jadi yang pertama ada satu unit, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian keempat-empat bagian ini kita warnai. Maka bagian yang diwarnai disebut dengan 4/4 atau 1. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa bagian-bagian pecahan merupakan bagian yang setara atau porsi berukuran sama dari keseluruhan atau unit. Sebuah unit dapat berupa benda-benda atau sebuah kumpulan dari benda-benda. Secara lebih abstrak, unit dihitung sebagai satu. Pada garis bilangan jarak antara 0 dan 1 merupakan unit. Jadi dalam kita memaknai pecahan tidak hanya dalam bentuk kita membagi seperti ini, tapi boleh dalam bentuk kelompok. Misalnya ada dalam satu kelompok itu ada 7 orang dengan 1 orang laki-laki. Maka 1 orang laki-laki itu kita namai kemudian dengan 1/7. Dan orang perempuan itu adalah dengan 6/7. Nah, jadi itu. Baik, mari kita lihat penjelasan berikutnya supaya kita dapat lebih memahami terkait dengan pecahan. Makna angka yang ada di pecahan. Nah, ini ada sebuah pecahan 4/6. Kemudian kita akan maknai apa makna dari angka 4 ini. Kemudian apa makna dari angka 6. Baik, yang pertama, angka di atas garis menunjukkan berapa banyak bagian yang kita miliki, ataupun bagian berwarna, ataupun bagian yang sedang kita bahas. Kemudian, angka di bawah garis menunjukkan berapa banyak bagian yang sama keseluruhan dibagi menjadi. Jadi, 6 ini adalah berapa banyak dibagi dari keseluruhan. Oke, kemudian dapat kita pahami dari penjelasan di atas, secara praktis penyebut memberi nama jenis bagian pecahan yang dibahas. Nah, penyebut. Jadi penyebut merupakan pembagi. Nah, ini penyebut. Merupakan pembagi atau bagian pecahan yang dibahas atau bagian pecahan yang dibagi dari keseluruhan.
Pembilang dari sebuah pecahan menyatakan berapa banyak bagian yang sedang dibahas. Nah, keempat ini menunjukkan berapa banyak bagian yang sedang dibahas atau berapa banyak bagian yang kita arsir dari 6. Oleh karena itu, pembilang merupakan pengali. Ia menyatakan kelipatan dari bagian pecahan tertentu. Maka 4/6 ini dapat kita tulis menjadi 4 dikali dengan 1/6. Makanya 4 disebut sebagai pengali. Oke, baik. Tentu pemirsa sudah mulai untuk memahami terkait dengan makna dari bilangan pecahan. Baik, kita lanjutkan. Untuk bagian berikut ini, kita diajak untuk dapat mewarnai bagian-bagian ya sesuai dengan bilangan yang ada di bawah. Misalnya untuk yang pertama itu kan 7/8. Jadi sebagaimana pemahaman di awal, ini ada 1 unit, kemudian dibagi 8, kemudian kita diminta untuk menghasilkan 7. Maka caranya sangat mudah pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini 7/8. Berikutnya adalah 2/6. Kita tahu bahwa dari 1 tadi, kemudian dibagi 6, kemudian kita disuruh untuk berarti mewarnai 2. 1, 2. Jadi dalam mewarnai itu tidak perlu harus berdekatan, ini juga menunjukkan 2/6. Kemudian ini juga sama dari 1 unit, kemudian dibagi 6 ya. Kemudian kita disuruh menghasil 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 4/6. Kemudian berikutnya kita disuruh mengarsir 2 dari 7 ya. Sangat mudah caranya. 1, 2. Ini warna ini menunjukkan 2/7. Bagaimana? Sangat mudah tentunya pemirsa sekalian. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikut ini adalah kalau yang tadi gambar sudah tersedia, kemudian simbol pecahan juga sudah, kita disuruh mewarnai. Sekarang bagian ini, bagian sudah diketahui, artinya sudah diwarnai ya, sudah dibagi dari satu bagian menjadi bagian tertentu, kemudian sudah diwarnai. Maka dari yang diwarnai ini ya kita disuruh untuk menuliskan pecahan. Jadi pada gambar yang pertama ya, pada gambar yang pertama ini kita dapat menulis ya, artinya yang warna biru tua ini terhadap bagian keseluruhan adalah keseluruhannya ada 9, yang biru tua ini ada 5, berarti simbol pecahannya adalah 5/9. Kemudian pada gambar yang kedua ya, kita dapat mengetahui dari 1 unit telah dibagi menjadi 6 bagian, maka bagian yang diwarnai itu adalah 3 dari 6. Ya. Kemudian pada gambar yang ketiga, nah ini agak sedikit menarik ya, karena tidak diketahui. Jadi supaya kita bisa tahu yang nomor 3 ini adalah kita ingat bahwa pecahan itu adalah bagian-bagian yang setara. Nah, jadi maka kita dapat membuat di sini semacam garis bantuan ya. Ini yang lurus, kemudian bentuknya seperti ini. Oh, jadi baru kita ketahui bahwa pecahan ini atau unit ini dibagi 4 bagian, kemudian yang diakhir ini menunjukkan
seperempat. Oke, baik, tentu sangat menarik dan sangat mudah, pemirsa sekalian, jika kita telah memahami konsep yang di awal yang telah dipaparkan tadi. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagilah bentuk-bentuk menjadi bagian yang sama dan warnai beberapa bagian untuk menunjukkan pecahan. Jadi pada bagian ini kita disuruh untuk membuat atau membagi bagian, ya. Kemudian kita disuruh warnai sesuai dengan pecahan yang telah ditentukan. Misalnya pada poin A, ya, katakanlah di sini, ya, ini ada satu unit berbentuk segitiga sama sisi, ya. Jadi disuruh bagi berapa sebenarnya? Jadi supaya mudah, disuruh bagi berapa, kita lihat penyebutnya. Berarti penyebut menunjukkan berapa banyak unit ini dibagi. Ini dibagi dua, jadi kita boleh membagi seperti ini. Dan dia harusnya lurus, boleh juga seperti ini atau boleh juga dari depan sudut ini. Kemudian kita arsir satu bagian. Ini satu itu menunjukkan kita arsir satu. Nah, jadi ini merupakan seperdua. Kemudian pada poin B, lagi poin B, ini ada sebuah gambar segi 6 beraturan, ya. 6 beraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita disuruh bagi berapa? Segi 6 ini kita lihat penyebutnya. Oh, ternyata 2. Berarti kita disuruh bagi 2 ini. Karena ini boleh kita bagi sebentar. Oke, boleh kita bagi 2 dengan cara ini seperti ini aja. Seperti ini aja. Nah, ini. Kemudian kita arsir adalah kita lihat pembilang 2. Berarti kedua-duanya kita arsir. Saya ambil warna yang lain, ya, biar lebih terlihat, ya, warna yang kita arsir. Nah, oke, kemudian ini juga kita arsir. Ini merupakan bentuk 2/2. Berikutnya, ya, ini ada gambar bentuknya persegi panjang. Kemudian kita disuruh bagi. Cara kita untuk mengetahui membagi, kita lihat pecahannya yang dimaksud ini sepertiga. Berarti kita lihat di penyebutnya. Oh, berarti ini disuruh bagi 3. Ini boleh kita bagi secara vertikal, boleh secara horizontal. Kita seperti ini sepertiga, ya. Kemudian berapa banyak yang kita arsir? Maka kita lihat pembilangnya. Ternyata pembilangnya 1. Maka yang kita arsir 1 bagian dari 3 bagian. Tentu sangat mudah jika kita memang sudah memahami makna pecahan di awal. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjut. Ini ada sebuah unit berbentuk lingkaran. Kita disuruh bagi berapa, maka tinggal kita lihat penyebutnya. Oh, berarti 6, ya. Jadi kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 dulu, ya. Ini kita bagi 2. Kemudian kita bagi 3, ya. Kita bagi 3. Maaf, ini kan, ya, kita bagi 3, 1,
Nah, begitu juga yang ini ya, kita bagi, kemudian tinggal kita arsir sebanyak satu bagian pemirsa ya. Nah, yang diberi satu ya, jadi saya arsir, maka ini adalah 1/6. Baik, kemudian ini ada gambar persegi ya. Kita disuruh untuk membagi berapa? Kita lihat penyebutnya 4 ya. Cara untuk membagi 4 yang pertama adalah bagi 2 dulu ya. Kemudian dari 2 ini masing-masing kita bagi lagi. Kemudian kita bagi lagi. Kemudian kita disuruh arsir berapa? Berarti kita lihat pembilangnya 3. Berarti kita arsir menjadi 3 bagian yang kita arsir. Bagaimana cara mengarsirnya? Sangat mudah. 1, 2, kemudian 3. Ini adalah 3/4. Berikutnya gambar yang sama juga, yaitu gambar persegi. Kita disuruh bagi menjadi 3. Cara membagi 3 kira-kira seperti ini. Ya. Katakanlah sama ya. Kemudian kita disuruh mengarsir 3 bagian juga. Nah, ini pemirsa. Jadi ketika disuruh mengarsir 3/3 atau 4/4, 5/5, 6/6, jadi jangan ragu pemahamannya seperti ini. Baik, tentu sangat menarik atau sangat mudah jika kita memang benar-benar memahami kembali makna dasar daripada bilangan pecahan. Seperti yang telah kita uraikan sebelumnya, pemirsa sekalian, agar dapat benar-benar dipahami kembali. Jika memang satu kali tidak memahami, silahkan untuk diputar kembali videonya, disimak secara perlahan-lahan, kemudian dimaknai apa yang telah disampaikan, kemudian didukung oleh ilustrasi. Mohon berkenan untuk menekan subscribe. Ini tujuannya adalah untuk lebih memotivasi saya dalam menghasilkan konten-konten pembelajaran matematika yang berkualitas. Lebih dari itu adalah ini untuk mendukung channel ini sehingga channel ini dapat berkembang dengan besar. Baik, sampai di sini saja dulu pemirsa pertemuan kita untuk kali ini. Saya akhiri dengan nilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.